Selamat datang Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di LMS Moodle yang dapat Bapak Ibu Guru akses untuk menambahkan berbagai macam materi. Sebelumnya kita akan mengatur pengaturan bahasa. Di bagian ini akan kita ubah menjadi bahasa Indonesia agar lebih memudahkan. Baik, setelah itu seperti biasa, langkah pertama kita harus login terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu masukkan dengan username dan password yang sudah dibagikan. Setelah itu kita klik masuk. Nah, pada tampilan awal Bapak Ibu akan disapa dan dipastikan ini adalah akun Bapak Ibu Guru semuanya dengan keterangan di sini ada nama Bapak Ibu Guru. Nah, di bagian atas di sini ada beranda, dashboard, dan kursusku. Bapak Ibu Guru dapat mengecek kelas Bapak Ibu yang diampu di bagian kursusku. Kita klik. Nah, di sini adalah daftar kelas-kelas yang Bapak Ibu Guru ampu dan pastikan kelasnya sudah sesuai nggih. Nah, setelah itu kita akan menambahkan materi di salah satu kelas. Saya akan mencontohkan di kelas informatika 8G. Maka kita bisa klik bagian ini. Nah, untuk mengedit kelas dipastikan terlebih dahulu untuk mengaktifkan mode edit di bagian pojok kanan. Nah, ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Jika mode edit tidak diaktifkan, maka Bapak Ibu Guru belum bisa mengeditnya. Jadi, dipastikan langkah pertama adalah Bapak Ibu mengaktifkan mode edit. Nah, di sini ada bagian-bagian. Ada bagian umum, kemudian ada topik baru, topik baru, topik baru. Nah, di bagian umum ini Bapak Ibu Guru dapat mengisi apa saja terkait dengan kelas yang akan Bapak Ibu Guru ampu di sini. Mungkin bisa berupa kesepakatan kelas atau mungkin daftar topik-topik atau bab yang akan diampu, monggo terserah, bisa disesuaikan sama Bapak Ibu sekalian. Namun di sini di bagian umum saya akan mengubah menjadi selamat datang. Jadi untuk cara mengeditnya silakan Bapak Ibu bisa klik icon pensil, kemudian bisa diisikan selamat datang di kelas informatika. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa enter. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa menambahkan boleh materi atau juga boleh juga kesepakatan kelas atau pengumuman penting. Jadi informasi umum apabila siswa itu harus mengisi tugas sesuai dengan tepat waktu dan lain sebagainya. Monggo bisa disesuaikan. Kalau di sini kita bisa mengeditnya dengan cara klik titik 3 bagian ini, kemudian edit setelan. Nah, di sini saya akan mengisikan kata-kata seperti berikut. Saya sudah menyiapkan, jadi saya akan copy paste saja. Kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, di sini saya sengaja akan menampilkan materi atau bab apa saja yang akan dipelajari pada kelas ini, yaitu ada 4. Dan di sini saya juga menambahkan motivasi sedikit. Jika sudah semuanya, silakan Bapak Ibu klik simpan perubahan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi blok yang paling atas di sini, ini adalah blok yang akan selalu ada di bagian atas seperti itu. Nah, kemudian ini di bagian announcement Bapak Ibu bisa menambahkan pengumuman-pengumuman penting, tapi apabila tidak diperlukan Bapak Ibu bisa menghapus dengan cara klik titik 3 kemudian hapus. Ini opsional nih. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita bisa menambahkan aktivitas-aktivitasnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah selesai membuat informasi umum di bagian ini, silahkan kita bisa kembali ke course kita tadi. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah kita sudah memberikan informasi umum di atas, tentu kita akan menambahkan materi atau bab-bab yang akan kita sampaikan ke siswa. Nah, untuk menambah bab-bab, Bapak Ibu Guru bisa menggunakan
bagian topik-topik baru. Jadi topik baru di sini bisa digunakan untuk mengisi bab apa saja yang akan Bapak Ibu guru sampaikan. Nah, di sini sudah disediakan 5 sampai 6. Mungkin apabila Bapak Ibu guru ingin menambahkan topik lagi, bisa diklik bagian tambah bagian. Nah, itu akan tertambah. Jika kurang lagi, bisa diklik lagi seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke bagian atas. Kita akan membuat bab 1. Jadi, topik baru ini akan kita ubah namanya menjadi bab yang akan kita ajarkan ke anak-anak. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu diklik mawon. Nah, di sini sudah terlihat menu edit. Silakan bisa diedit. Saya akan menuliskan bab 1. Analisis data, analisis data. Oke, jika sudah, monggo Bapak Ibu bisa di enter. Nah, kita sudah membuat bab 1. Nah, tentunya di bab ini kita akan menyampaikan atau memberikan materi-materi kepada siswa. Caranya kita bisa klik tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam fitur, ada basis data, berkas, buku, dan lain sebagainya. Tapi untuk kesempatan kali ini saya terkhususkan dulu akan menyampaikan terkait fitur halaman. Nah, fitur halaman ini apa sih? Fitur halaman ini, jadi nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan materi dengan tampilannya seperti web. Jadi ketika kita mau mencari materi di Google itu kan tampilannya seperti itu. Nah, kurang lebih nanti kita akan memberikannya seperti itu. Nah, caranya kita bisa klik bagian halaman. Nah, di bagian nama, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan sub materinya apa. Di sini saya akan menuliskan fungsi dasar statistik. Oke, nah di bagian deskripsi ini, monggo Bapak Ibu bisa menuliskan secara singkat materi apa sih ketika siswa itu akan mengakses fungsi dasar statistika. Jadi ditampilkan deskripsinya secara singkat saja. Kalau di sini saya akan menuliskan kita akan belajar mengenai fungsi statistik, yaitu ada sum, besar semua, ada sum, ada average, ada mean, ada max, dan ada rank. Ada count dan rank. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini pastikan Bapak Ibu mencentang tampilan deskripsi di halaman kursus. Jadi nanti tulisan ini akan tampil di halaman. Nah, kalau misal tidak menghendaki, boleh di checklist, di uncheck. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik di checklist. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian konten ini adalah bagian di mana Bapak Ibu bisa menambahkan materi. Monggo bisa ditambahkan materi dari web boleh atau dari buku juga boleh. Kebetulan di sini saya sudah akan materi. Nah, di sini saya akan copy paste di bagian sini. Oke, kita pindah ke sini, kita paste. Nah, di bagian ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan berbagai fitur, bisa menambahkan gambar, menambahkan video, audio, link, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk menambah aksesori biar tampilannya lebih menarik, saya akan menambahkan gambar di bagian tengah ini. Jadi saya menaruhkan kursor di sini, akan kita tambahkan gambar. Caranya kita klik icon gambar, kemudian kita klik bagian ini dan kita pilih gambar mana yang akan diunggah. Saya akan gambar ini, kita klik open. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ukuran gambar, jadi biar gambarnya itu tidak terlalu besar, kita bisa custom ukuran. Ini ada 1200 x 630, ini menurut saya terlalu besar, saya akan mengubah jadi 600. Tapi kalau menurut Bapak Ibu guru sudah merasa, oh ini cukup, tidak terlalu besar ataupun kecil, boleh diabaikan. Kemudian gambar ini juga bisa diberikan deskripsi. Monggo, tapi kalau tidak ingin diberikan deskripsi, kita bisa dicek gambar ini hanya dekoratif saja. Karena ini hanya dekoratif, saya cek sini. Kalau sudah, kita simpan. Nah,
Sudah, di sini sudah terisi gambar. Nah, kebetulan saya juga ingin memberikan video tutorial di bagian bawah. Jadi, selain siswa sudah membaca materi-materinya secara umum, saya akan memberikan video tutorialnya. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa mencari video tutorialnya yang ingin ditambahkan. Di sini saya sudah punya, saya akan kopikan linknya saja. Setelah itu Bapak Ibu tinggal pastekan di halaman ini. Nah, sudah jadi. Jadi walaupun di sini tampilannya adalah link, nanti di siswa itu akan tampil sebuah video. Nah, kalau sudah, ke bawah ini ada berbagai fitur tambahan. Monggo Bapak Ibu bisa sambil di explore. Namun secara khusus saya untuk saat ini akan menambahkan di bagian kondisi penyelesaian. Jadi biasanya di LMS itu ada keterangan bahwa apakah siswa itu sudah membaca atau belum dengan ada opsi lihat. Jadi dikatakan selesai jika siswa ada 3 pilihan. Yang pertama non, jadi dia dibiarkan. Yang kedua ini siswa harus secara manual menandai aktivitas, jadi biar tahu sudah selesai siswa itu manual memberikan checklist, tapi ini kurang efektif menurut saya, jadi saya akan pilih yang tambah syarat dengan kita checklist lihat aktivitas. Jadi ketika nanti siswa itu sudah melihat materinya, jadi nanti otomatis akan terchecklist sudah dilihat seperti itu. Nah, kalau sudah kita bisa klik simpan dan tampilkan. Oke, nah inilah tampilan halaman materi yang sudah kita buat. Seperti ini, ada gambarnya, kemudian ada video. Nanti siswa bisa langsung play video. Halo teman-teman semua, selamat. Untuk saat ini cukup nggih. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu guru bisa mencoba sendiri dan mengeksplor kembali. Terima kasih.